Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Begitu kedua pihak bentrok, suara kicau aneh bergema di seluruh stadion. Saat itu juga, semua pengamat yang hadir merasakan otak mereka dipenuhi dengan suara kicau sebelum adegan kosong melintas di benak mereka, butuh beberapa detik untuk pulih. Perasaan itu sepertinya merembes keluar dari jiwa mereka. Rasanya seperti setelah bergoyang keluar sebentar, itu kembali ke tubuh mereka. Pengalaman seperti ini sama sekali tidak dihargai. Pembangkit tenaga ini dari 6 kuil besar yang cair sebelumnya hadapi tidak bisa membantu tetapi merasa penuh kejutan. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa cair benar-benar memiliki sarana seperti itu? Teknik domain ini terlalu menakutkan. Agar penghalang pertahanan menunjukkan reaksi yang begitu kuat, betapa mengerikannya jika itu adalah serangan langsung. Summoner naga dan naga air mencapai kesimpulan mereka sendiri. Di dalam stadion sebuah pemandangan aneh terjadi, naga air dan pemanggil naga keduanya menjadi kaku, seperti di atas kepala mereka muncul sosok kabur, berbentuk sama seperti mereka, hanya jauh lebih kecil. Transparan, tak bernyawa, kaku, dan bahkan penuh kejutan. Ini tanpa diragukan lagi adalah kondisi jiwa mereka setelah bunga teratai berkembang mulai berlaku. Penghalang pertahanan naga air berlaku sampai batas tertentu, tetapi sebenarnya terlihat tidak terlalu kuat. Wilayah kekuasaan mereka juga tersebar dengan kecepatan yang mencengangkan, bersama dengan penghalang pertahanan. Namun, setelah memanfaatkan bunga teratai berkembang, cair juga tampak kehabisan tenaga. Tubuhnya berayun di udara, nyaris jatuh, tetapi tongkat biru muncul di tangannya, akhirnya menopang tubuhnya. Meskipun dari pucatnya wajahnya dan kurangnya semangat di tubuhnya, orang dapat melihat bahwa dia sudah tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Namun, dia masih memiliki pandangan tegas yang diarahkan pada naga air dan pemanggil naga di udara, seolah menunggu sesuatu terjadi. Roh-roh yang diusir perlahan-lahan kembali, setelah pada akhirnya tidak mengalami pemurnian total oleh bunga teratai berkembang. Pada akhirnya, naga air dan pemanggil naga telah bergabung dengan kekuatan roh mereka sebagai satu, menambahkan bahwa untuk efek pertahanan keseluruhan dari domain, jadi meskipun pukulan cair memiliki efek yang besar pada jiwa mereka, itu tidak mungkin untuk pergi sejauh untuk membubarkan mereka. Setelah belasan detik, sang pemanggil naga dan jiwa naga air kembali sadar, keduanya kehabisan napas. Bahkan jika naga air itu sangat kuat, ia masih langsung melemah sedemikian rupa sehingga ia bahkan tidak dapat mempertahankan sayap spiritualnya. Jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, itu menyebabkan ledakan keras saat pertahanan yang mengelilingi tubuhnya dan wilayah kekuasaannya hancur berkeping-keping. Jiwanya melemah sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan ini. Jadi siapa yang menang dan siapa yang kalah? Para penonton di stadion besar aliansi pada dasarnya adalah semua pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar. Tapi instan ini, hampir tidak ada yang tahu hasil pertandingan. Teknik domain cair diuntungkan dalam hal tak terduga yang besar, secara paksa menghancurkan teknik domain bersama naga air dan pemanggil naga, dan merusak jiwa mereka sendiri. Tapi dari kelihatannya, cair juga tidak memiliki energi yang tersisa. Juga, naga air dan pemanggil naga harus mengambil sedikit lebih cepat untuk pulih daripada dia. Sama seperti semua orang yang penuh dengan keraguan, sosok putih tiba-tiba muncul di belakang naga air tanpa suara apapun, dan dalam sekejap berada di atas naga air, kilatan cahaya tajam mengarah ke tenggorokan pemanggil naga. Waktu ini benar-benar ideal, sang pemanggil naga yang baru saja kembali sadar, dan masih di bawah keterkejutan dari jatuhnya naga air, ini adalah saat distraksi yang menyeluruh. Hanya ketika cahaya putih tajam mencapai tenggorokannya, dia akhirnya bereaksi, tapi itu jelas sudah terlambat. Jika sosok putih itu ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Sosok putih itu jelas cair, tapi cair ilusi, yang sabit dewa kematiannya ditekan ringan ke tenggorokan pemanggil naga, sebelum perlahan menghilang. Siapa yang bisa mengharapkan ini? Hanya ketika pemenang sudah ditentukan, pemanggil naga akhirnya bereaksi. Gambar ini terlihat sisa dari sebelum cair menggunakan teknik domainnya. Dengan kata lain, dia diam-diam menyimpan seorang doppelganger dalam keadaan tidak terlihat. Tapi pembunuh lain mana yang bisa mempertahankan doppelganger yang tak terlihat? Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh pemanggil naga, pertandingan ini pada akhirnya adalah kekalahannya. Dia mungkin tidak harus kalah dalam kekuatan melawan cair tanpa peralatan,
tetapi kemenangannya terletak pada bunga teratai berkembang yang aneh dan perencanaan yang hebat. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa bunga teratai berkembangnya datang dengan konsumsi besar-besaran, menghentikannya bahkan untuk melanjutkan pertempuran. Persiapan doppelgangernya adalah untuk saat ini. Dalam keadaan biasa, doppelgangernya tidak akan mampu melukai lawan, tetapi, karena kejutan dari serangan bunga teratai, wilayah naga air hancur, dan dengan demikian pemanggil naga berada pada kondisi terlemahnya. Itu hanya untuk mencari kesempatan terbaik yang Cair telah melihat dengan konsentrasi pada pemanggil naga sejauh ini. Orang hanya bisa mengakui bahwa kekuatan Cair benar-benar hebat. Menjadi putri suci samsara, yang dipilih dewa, dia memiliki kemampuan yang kuat di luar jangkauan pembunuh biasa. Misalnya, mempertahankan doppelgangernya setelah menggunakan invisibility, dan dengan penyembunyian yang begitu besar. Bahkan wilayah naga air tidak menyelidiki keberadaannya, sehingga membuat kekalahan summoner bukanlah ketidakadilan. Tongkat birunya mengetuk tanah, Cair perlahan berjalan keluar. Pertandingan telah selesai, dan tentu saja, sebagai salah satu kekuatan dari 6 kuil besar, pemanggil naga secara alami tidak bisa bertindak tanpa malu, terutama dengan Chen Zidian yang menonton. Pada titik kompetisi ini, Bright Glimmer of Hope telah berakhir sebagai pemenang besar dari kompetisi individu. 4 tempat dari 6 pertandingan sebenarnya milik mereka. Long Haoshen berdiri di pintu masuk stadion besar, dengan tenang menunggu kembalinya Cair. Melihat tongkat birunya mengetuk tanah, mata Long Haoshen penuh kehangatan, terlihat mengingat adegan dirinya mengirim Cair setiap hari saat itu. Cair bergabung dengan sisi Long Haoshen, senyum di wajahnya. Tangannya ditarik oleh tangan Haoshen, dia ditopang kembali ke tempat duduk mereka. Kali ini, cahaya seleksi terus berlangsung saat Long Haoshen tanpa sadar mengangkat kepalanya. Hanya 2 pertandingan terakhir yang tersisa untuk babak ini, dan Kapten Bright Glimmer of Hope belum ambil bagian. Namun, cahaya seleksi ini tidak menargetkan salah satu regu Bright Glimmer of Hope, tetapi 2 pesaing lainnya, satu menjadi pembangkit tenaga listrik dari kuil Ksatria, dan yang lainnya dari kuil spiritual. Oleh karena itu, pertandingan terakhir secara alami antara Long Haoshen dan orang terakhir dari kuil mage. Melihat bahwa pertandingan ini bukan miliknya, Long Haoshen melambaikan tangannya pada Han Yu. Han Yu sudah lama menerima instruksi Long Haoshen. Karena dia telah tersingkir sebelumnya, dia tidak berada di dalam stan pesaing, tetapi di ruang penonton yang lebih jauh. Setelah menerima sinyal Long Haoshen, Han Yu dengan ringan mengangguk, mengungkapkan pemahamannya, sebelum perlahan menutup matanya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di antara jajaran Bright Glimmer of Hope, Cair, Wang Yuanyuan dan Lin Xin memiliki titik cahaya keemasan di punggung mereka. Tapi dengan bersandar di kursi mereka, cahaya ini benar-benar tersembunyi. Hanya orang-orang Bright Glimmer of Hope yang menyadari apa yang terjadi. Ini adalah efek dari kompor cahaya spiritual Han Yu. Seiring dengan kebangkitannya dalam kultivasi, kompor spiritual berkat cahaya Han Yu telah berevolusi total 2 kali. Berkah cahaya saat ini tidak lagi hanya pemulihan di area yang ditentukan. Lebih penting lagi, berkah Han Yu dapat ditransmisikan ke yang lain melalui rantai berbagi jiwa. Dalam jarak tertentu, melalui rantai ia dapat membantu rekan-rekannya dari Bright Glimmer of Hope dalam memulihkan energi spiritual. Dan semakin sedikit target, semakin cepat bantuan pemulihan. Alasan mengapa Long Haoshen tidak memberi sinyal pada Han Yu sebelumnya secara alami karena kompor spiritualnya masih hanya bisa digunakan sekali sehari, jadi itu harus dilakukan pada saat yang paling penting. Sekarang pertandingan kelima sudah dimulai, Lin Xin, Wang Yuanyuan dan Cair semua memiliki konsumsi besar-besaran. Dan setelah itu, dia harus mengambil bagian dalam pertandingan ke-6 juga, setelah itu putaran ke-6 akan segera dimulai, tanpa meninggalkan mereka waktu untuk pemulihan. Jika Long Haoshen baru saja dipilih oleh cahaya seleksi, untuk mengambil bagian dalam pertandingan kelima, mungkin dia bisa menunda penggunaan kompor spiritual berkah cahaya juga untuk mendapatkan keuntungan, tapi sekarang jelas merupakan waktu terbaik dalam hal ini. Situasi. Alasan mengapa dia menggeser aktivasi terlebih dahulu, adalah karena dia memiliki Heart of Eternity, pemulihan energi spiritualnya jauh di atas yang lain. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dorongan Han Yu adalah bentuk kecurangan. Tapi Long Haoshen toleran terhadap itu, karena semua yang dia lakukan adalah demi memungkinkan aliansi kuil untuk berkembang lebih jauh.
Keadaan penyebaran aliansi kuil ini telah berlangsung selama 6.000 tahun, dan dengan masing-masing dari 6 kuil besar memiliki otoritasnya sendiri, adalah sistem yang mengakar. Mereka memiliki hubungan yang sangat kompleks antara satu sama lain, dan untuk mengakhirinya akan menjadi hal yang sangat menantang. Satu-satunya cara adalah membuat mereka semua berkompromi, tetapi bahkan jika itu berhasil, perubahan kualitatif sebenarnya kemungkinan besar juga tidak akan terlalu besar. Jadi, Long Haoshen sudah sampai pada kesimpulan bahwa apa yang harus dia lakukan adalah membuat Bright Glimmer of Hope benar-benar berdiri di atas kerumunan dalam pertemuan besar kuil ini. Meskipun memiliki fondasi yang lemah, dan hanya bisa mengandalkan beberapa dari mereka, mereka juga memiliki keunggulan unik mereka. Bahkan setelah menghilangkan posisi yang dimiliki masing-masing dari mereka di kuil mereka sendiri, mereka secara alami memiliki watak yang baik. Setelah mengalami begitu banyak hal, dan sampai pada titik itu hari ini, Long Haoshen percaya bahwa ini adalah tanggung jawabnya yang tak terelakkan. Demi rencananya, aliansi baru harus didirikan, di mana dia, sebagai Scion of Light, harus menjadi salah satu tokoh terkemuka. Melalui dorongan dan kekuatan Bright Glimmer of Hope, mereka akan menjadi kontributor terbesar dalam reorganisasi aliansi. Untuk mencapai rencana ini, sedikit penipuan tidak menjadi masalah karena hasil akhir adalah hal yang paling penting. Long Haoshen percaya bahwa kinerja individu mereka telah meyakinkan sebagian besar petinggi aliansi. Semakin jauh mereka bisa pergi dalam pertemuan agung kuil, dan semakin tinggi hasilnya, semakin banyak bobot yang akan mereka dapatkan dalam pertemuan setelah itu berakhir, dan semakin banyak dukungan yang akan mereka terima. Pertandingan berlanjut dengan sengit, kuil spiritual dan kuil ksatria keduanya hanya memiliki satu orang terakhir yang tersisa. Pertandingan ini akan menentukan apakah mereka akan masuk 6 besar atau tidak, itulah sebabnya pertandingan berlangsung sangat sengit. Bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik ini sering menyebabkan retakan muncul di penghalang pertahanan, yang diperkuat terus-menerus oleh banyak wasit. Tidak ada yang tahu bahwa ketiganya dari Bright Glimmer of Hope semuanya memulihkan energi spiritual mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Pemulihan terus-menerus dari kompor spiritual berkah cahaya sangat bermanfaat. Itu bahkan bukan hanya tentang mempercepat pemulihan mereka karena Han Yu bahkan dapat mentransfer energi spiritualnya sendiri melalui itu, mentransfer kekuatan unsur kemurnian ekstrim. Ini adalah masalah yang dia pahami berkat menyerap energi spiritual murni di menara keabadian. Dengan meningkatnya kultivasinya, Han Yu tumbuh semakin cenderung ke tipe yang mendukung. Bahkan seorang pendukung murni pada langkah ke-9 adalah keberadaan yang sangat kuat. Dan Han Yu memiliki tujuannya sendiri, yaitu menjadi ksatria surgawi. Pertandingan berlangsung selama 1/4 jam penuh, sebelum pertandingan akhirnya berakhir kedua belah pihak menderita melalui pertandingan yang sangat dekat, tetapi pada akhirnya ksatria pemegang domain itu selangkah lebih maju dan akhirnya berhasil meraih kemenangan. Tapi itu adalah kemenangan yang sangat dekat, dengan konsumsi besar energi spiritualnya, dan bahkan wilayah kekuasaannya telah mencapai batasnya. Tampaknya akan memakan waktu cukup lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Akhirnya, Long Haoshen naik ke panggung tanpa perlu cahaya seleksi, memasuki lapangan bersama penyihir itu. Dengan hasil tersebut, penampilan Bright Glimmer of Hope di panggung individu sudah mencapai tahap yang tak tergoyahkan. Ksatria terakhir itu, yang sangat dekat dengan batas kemampuannya, hampir pingsan langsung setelah keluar dari panggung. Dengan Bright Glimmer of Hope memiliki 3 anggota yang memenuhi syarat, mereka sangat mungkin menariknya, yang akan menjamin mereka satu kursi di 3 besar. Meskipun Li Zengzi berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan energi spiritualnya, konsumsi sebelumnya cukup besar. Bahkan jika dia berhasil mencapai 3 besar, Bright Glimmer of Hope sangat mungkin mengambil kursi terakhir, meskipun ini terutama akan tergantung pada pertandingan yang satu ini. Semua tahu bahwa Long Haoshen adalah kapten mereka dan juga anggota terkuat. Mengesampingkan peluang kemenangannya yang lebih tinggi, jika dia tersingkir dalam pertandingan ini, penyihir ini juga tidak akan mudah. Jika Bright Glimmer of Hope harus mengambil 2 dari 3 kursi teratas, 2 anggota mereka dapat menolak turnamen round robin 3 orang terakhir, sehingga mereka dapat dianggap sebagai juara terakhir dari kompetisi individu. Oleh karena itu pada titik ini, Bright Glimmer of Hope sudah berada dalam posisi yang cukup aman. Long Haoshen dengan tenang menghadapi mage yang berlawanan, mengenakan gaun kuning. Itu bukan jubah penyihir, tapi itu dengan jelas menggambarkan atribut elementalnya,
karena itu adalah penyihir bumi. Keduanya saling bertukar pandang, sebelum pertandingan terakhir antara 12 teratas dimulai. Long Haoshen tidak segera memanfaatkan domain Dewa Cahaya kali ini. Melangkah ke depan, 6 sayap di punggungnya berkelebat dan mengepak saat tubuhnya melesat ke depan seperti seberkas cahaya. Kilatan petir. Sebuah heksagram emas perlahan memanjang dari tempat dia berada. Unicorn surgawi perlahan muncul di belakang Long Haoshen menggoyangkan sayapnya untuk mengangkat dirinya tinggi di udara. Dalam perjalanan meluncurkan Lightning Flash, Long Haoshen telah mewujudkan sepasang pedang berat melalui dataran tinggi spiritual, meluncurkan serangan silang pada lawan. Penyihir bumi tidak panik sedikit pun, tangannya membentuk gerakan di depan dadanya. Segera, Long Haoshen merasa tubuhnya tenggelam, kecepatannya sangat menurun. Itu adalah teknik gravitasi. Sementara itu, penyihir bumi mengarahkan serangan telapak tangan yang jauh untuk menyambut Haoshen yang jauh, seperti seorang pejuang. Adegan menakutkan muncul, sebuah bukit lebih dari 20 meter tiba-tiba muncul di udara dalam perjalanan untuk bertabrakan dengan Long Haoshen. Crossword Strike mendarat dengan keras di bukit itu, saat tubuh Long Haoshen menegang. Di semua mata, Long Haoshen seharusnya bisa mengelak. Meski datang secara tiba-tiba, dan langsung terlempar, bukit itu benar-benar menjulang tinggi dan lebat. Bentrokan bukanlah solusi yang baik, dan menyingkir saja sepertinya sudah cukup, karena bukit besar itu bagaimanapun juga tidak akan berguna. Tapi Haoshen tidak melakukannya, tubuhnya berkelebat untuk menyerang bukit. Segera, itu berhenti di udara. Penyihir bumi kedinginan, mengetahui bahwa lawan telah melihat melalui mantranya. Dia benar-benar ingin Long Haoshen menghindar, karena bukit ini hanyalah dukungan untuk meluncurkan teknik gravitasi yang kuat. Tetapi dengan menabrak bukit secara langsung, dia telah memotong langkah berikutnya. Penyihir bumi meneriakkan dengan cepat, bukit itu hanya berhenti selama 3 detik, dan diikuti oleh suara ledakan yang memekakkan telinga. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah saat niat pedang yang menjulang muncul di udara. Mengandalkan itu, Long Haoshen paksa pecah bukit ini, dan saat berikutnya, dibebankan langsung ke Mage. Keenam sayapnya memberinya kecepatan yang sangat besar. Selain itu, dia mendapat bantuan Lightning Flash, jadi penyihir bumi tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Dalam hal ini, dia mungkin juga tidak mencoba. Sebuah penghalang transparan mengelilingi tubuhnya, yang ketika disambar oleh sepasang pedang Long Haoshen yang muncul dari dataran tinggi spiritual, menghasilkan serangkaian suara berderak yang nyaring. Tapi penghalang itu masih tidak bergerak dan tidak memiliki jejak kerusakan yang terlihat. Sungguh pertahanan yang hebat. Jika seseorang memperhatikan, dia akan menyadari bahwa penghalang transparan itu tidak seperti penghalang sihir biasa. Tampaknya memiliki potongan yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya, yang menghasilkan kecemerlangan terang di bawah penerangan sinar matahari dengan cara yang sama seperti berlian yang dipoles. Starry Diamond Barrier, salah satu mantra pertahanan paling kuat dari elemen bumi. Long Haoshen didorong kembali tapi tidak berkecil hati. Unicorn surgawi di belakangnya sudah menyusul, dan cahaya surgawi melesat keluar dari tanduknya, berkilauan di tubuh Long Haoshen dan menerangi tubuhnya dalam cahaya warna-warni. Sebuah niat pedang deras sekali lagi meledak dari Long Haoshen, ekspresi parah di wajahnya. Pedangnya yang berat bersatu di atas kepalanya, turun dalam sekejap. Halation kuning duniawi muncul kali ini dari penyihir bawah tanah. Penyihir bumi tingkat dewa ini benar-benar memiliki pencapaian luar biasa dalam pertahanan. Lingkaran cahaya kuning itu benar-benar memperbesar cakupan Starry Diamond Barrier. Dentang. Long Haoshen diusir dengan pedangnya, dan meskipun retakan telah muncul di Starry Diamond Barrier, itu dengan cepat dipulihkan oleh lingkaran kuning di dalamnya. Sungguh pertahanan yang hebat. Long Haoshen terkejut. Dalam aspek pertahanan, Ksatria bumi ini mungkin tidak kalah dengan perisai tertinggi dari kuil Ksatria. Heart of Eternity berdenyut hebat. Mendengar mage bumi ini masih terus melantunkan, Long Haoshen tetap tenang, diam-diam melepaskan lingkaran cahaya emas. Domain Dewa Cahaya akhirnya muncul, dan tidak hanya itu, tetapi tepat setelah muncul, ia mulai menampilkan fenomena yang terkait dengan pelepasan teknik domain Wald Cahaya Surgawi. Ekspresi wajah penyihir bumi berubah, tetapi mantranya tetap tidak berubah, lingkaran kuning di bawah kakinya hanya tumbuh lebih kuat. Domainnya bernama Solidification, nama yang terdengar sederhana,
tetapi itu benar-benar memperkuat salah satu mantra buminya dengan pertahanan yang sangat hebat. Saat muda, dia dikenal dengan gelar kulit kura-kura, nomor satu mutlak dalam hal pertahanan dari seluruh kuil penyihir. Bahkan Li Zengzi perlu mengeluarkan banyak kekuatan sihir untuk mengalahkannya, mengandalkan perbedaan dalam kultivasi untuk memenangkan pertandingan. Li Zengzi telah memberinya instruksi langsung tentang bagaimana menghadapi situasi sebelum naik ke atas panggung. Untuk mage bumi ini untuk mengalahkan Long Haoshen dengan serangannya akan sangat sulit, jadi Li Zengzi menyarankan dia melelahkan Long Haoshen, yang pasti akan mencoba untuk mencapai kemenangan cepat dan dengan demikian menggunakan banyak kekuatan domainnya. Kemudian dia harus mencari kesempatan di tengah kemacetan. Bahkan jika dia akhirnya dikalahkan oleh Long Haoshen, dengan cara itu dia pasti akan menghabiskan banyak energi spiritualnya, sehingga meningkatkan peluang Li Zengzi di sisa kompetisi. Meskipun Li Zengzi tahu bahwa jika Bright Glimmer of Hope memperoleh 2 tempat di 3 besar, kemungkinan besar tidak akan ada juara terakhir yang ditentukan, dia masih berusaha keras untuk meraih kemenangan dengan sekuat tenaga. Di matanya, meskipun domain cair benar-benar aneh, dia sudah terlalu banyak terkuras, sehingga hanya Long Haoshen saja yang benar-benar bisa menjadi ancaman baginya. Divine Light Walk Long Haoshen telah diluncurkan 2 kali, volumenya jelas lebih kecil dari yang pertama kali, bukti bahwa energi spiritualnya belum terisi penuh. Ketika Divine Light Walk dan Starry Diamond Barrier bertabrakan lebih dulu, itu segera menjadi bentrokan antara serangan terkuat dan pertahanan terbesar. Suara gerindra yang menusuk telinga segera terdengar ke telinga semua orang. Itu benar-benar suara yang tidak menyenangkan. Percikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bentrokan antara 2 teknik hebat di tengah sihir dan goncangan. Divine Light Walk perlahan memotong jalannya, tetapi maju sangat lambat. Semua bisa melihat bahwa energi spiritual kedua belah pihak sangat terkuras. Mantra penyihir bumi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas dari kuil penyihir, dia tidak mau menerima pukulan pasif di depan anak muda seperti itu. Itu adalah seseorang yang posisinya cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari Lin Chen di kuil penyihir. Lingkaran cahaya kuning yang intens dari Starry Diamond Barrier berangsur-angsur berubah menjadi berlumpur, karena esensi bumi yang mengerikan berada di tengah-tengah terkompresi dan terakumulasi, kemungkinan akan meledak kapan saja. Tapi Long Haoshen sepertinya mengabaikan itu. Dengan dorongan dari unicorn surgawi, wal cahaya surgawinya hanya tumbuh semakin kuat. Diamond Starry Barrier sudah memiliki lubang kecil di tengahnya, dan Divine Light Wall terus mendorongnya. Pada tingkat ini, dia akan membutuhkan paling banyak mungkin 2 menit untuk mencapai kemenangan melawan penyihir bumi ini.